Ini ini Menteri SDM-nya juga dari Papua rupanya ya. Siap Bapak Presiden. Ini biasa olah-olah Papua nasib ini. nasib kau baik. Ya. Nasib kau baik jadi menteri kau. Ini Menteri. nasib agak baik Pak karena Menteri SDM. Kalau yang lain parah juga kelihatannya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzl Bunarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan candaan dan sebenarnya kalau kita simak secara serius ini juga sindiran ini kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Presiden Prabowo menyebut sebagai Bahlil ini sebagai orang Papua yang beruntung karena jadi menteri dan menterinya Menteri SDM lagi. Candaan Presiden Prabowo itu disampaikan saat berdialog secara virtual dengan sejumlah kepala daerah saat meresmikan pembangunan dan pengoperasian energi terbarukan di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Semula Presiden Prabowo itu kan direncanakan akan hadir di PLTP Blawan Ijen Unit 1 Bondowoso Jawa Timur yang menjadi pusat dari peresmian pengoperasian energi terbarukan ini. Namun karena cuaca buruk, akhirnya rencana kedatangan Presiden menggunakan helikopter itu terbang dari Bali menuju ke Bondowoso itu dibatalkan. Dan Presiden kemudian melakukan peresmian secara virtual dengan menggunakan video conference call dari Bali. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya saya tidak dapat hadir secara fisik karena ketidakpastian akibat cuaca. Saya sudah siap dari jam 8 pagi untuk terbang, tetapi karena cuaca tidak memungkinkan, terpaksa saya hadir melalui video conference. Sekali lagi saya minta maaf, saya sangat ingin hadir secara fisik. Insya Allah akan saya cari waktu untuk hadir, melihat proyek-proyek yang demikian penting, demikian bersejarah, dan demikian membanggakan kita sebagai bangsa dan sebagai pribadi. Nah, dalam peresmian itu kan Presiden itu menyapa mereka semua yang hadir, kepala-kepala daerah, termasuk kemudian Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang mereka semua berada di lokasi di Bondowoso. Dalam acara itu, secara virtual itu Presiden juga berdialog dengan sejumlah kepala daerah. Salah satunya adalah Bupati Mapi, Papua Selatan, Christosimus Yohanes Agawemu. Dan saat dia menyapa Bupati Mapi itulah kemudian Pak Prabowo juga menyapa Bahlil. Nah, kata dia menyatakan, nah ini Menteri SDM dari Papua rupanya ya, kata Pak Prabowo sambil tertawa. Saat itulah kemudian Pak Prabowo menyatakan nasib Bahlil itu baik karena jadi menteri. Dalam waktu dekat kita akan membangun koperasi di setiap desa. Koperasi Desa Merah Putih akan sampai di setiap desa di Indonesia. Di situ juga salah satu sarana untuk kita merajut suatu jaringan hasil dari setiap desa bisa cepat ke kabupaten, dan hasil-hasil dari kabupaten, dari provinsi, dan dari pusat bisa cepat ke desa. Di situ juga akan kita dorong pembangkit listrik tenaga surya. Jadi insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan sampaikan listrik ke setiap desa di seluruh Indonesia. Saya kira kurang dari 4 tahun. Target saya dalam 4 tahun semua desa Indonesia harus mendapat listrik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden. Tuhan berkati. Pak Bupati ini mungkin salah satu bupati yang pintar di Papua ini. Kau hebat sekali, olah-olahmu bagus juga ya. Bapak Presiden, yang terakhir izin mohon perkenaannya untuk ini Menteri SDM-nya juga dari Papua rupanya ya.
Siapa Pak Presiden? Ini biasa olah-olah Papua ini. Nasib kau baik. Ya. Nasib kau baik jadi menteri kau. Ini Menteri. nasib agak baik Pak karena Menteri SDM. Kalau yang lain parah juga kelihatannya. Candaan dan juga sebenarnya sindiran Prabowo tadi ditimpali oleh Bahlil nih. Dia memang mengatakan tadi ya bahwa agak baik Pak karena menjadi Menteri SDM. Kalau yang lain parah. Ini sebenarnya Bahlil juga keterlaluan ini. Dia mencandai Presiden karena dia betul sih Menteri SDM adalah kementerian basah dan nggak terlalu terdampak efisiensi yang ditempatkan oleh Presiden Prabowo. Sementara kalau kementerian lain kan aduh semua ya megap-megap ini karena anggarannya dipangkas untuk efisiensi. Tentu saja dengan posisi Bahlil ini memang menjadi tanda tanya. Mengapa orang seperti Bahlil kemudian dapat pos kementerian yang sangat strategis? Orang pasti mengait-ngaitkan itu dengan posisi dia sebagai kroninya atau proksinya dari mantan Presiden Joko Widodo. Dan ini sesungguhnya bukan kali pertama Presiden Prabowo menyindir dan menjadikan Bahlil ini sebagai bahan bercandaan. Sebelumnya itu malah lebih parah loh. Saat menghadiri ulang tahun Partai Golkar pada tanggal 12 Desember 2024, Presiden Prabowo itu juga menjadikan posisi Bahlil sebelumnya yang menjabat sebagai Menteri Investasi ini sebagai bercandaan dan juga sekaligus sindiran. Prabowo pada waktu itu menyinggung latar belakang pendidikan Bahlil yang berasal dari Papua, yang sekolahnya juga dari Papua dan tidak bisa bahasa Inggris. Terus kemudian kampusnya nggak ada di Google, kok bisa jadi Menteri Investasi. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, nggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan, saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan. Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman.
dari kemana-mana penerjemahnya empal. Pinter juga orang ini. Pinter juga. Jadi Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini. Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Sebenarnya kalau Anda tahu secara culture ya, meskipun Pak Prabowo ini bukan nggak Jawa-Jawa banget, tapi tetap saja dia punya culture Jawa itu ini yang apa orang Jawa menyebutnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu guyon-guyon parikeno gitu, bercanda tapi serius gitu ya, yang dicandain, yang dikritik itu bisa ikut tertawa tadi kan seperti Bahlil sampai dia badannya berguncang-guncang ketika dicandain oleh Pak Prabowo. Bahlil memang kroni dari Jokowi dan karirnya itu melejit di era Jokowi, karena dia salah satu kepercayaan dan operator dari politik dari Jokowi yang melakukan operasi-operasi politik pada waktu itu. Tadi juga disindir oleh Pak Prabowo tadi itu operasinya, itu maksudnya itu ya. Karena dia memang kenapa dia diberi posisi yang tidak ada kaitannya dengan politik, tapi dia luar biasa ini kalau operasi-operasi politiknya gitu. Dan kemudian kan ditempatkan sebagai ketua umum Golkar. Nah, prosesnya pada waktu itu kan Bahlil ini ya nggak perlu kerja keras karena ketua umum sebelumnya Erlangga Hartarto, ketua umum Golkar sebelumnya dipaksa mundur oleh Joko Widodo ya biasa karena dia tersandra kasus gitu. Dan kemudian secara aklamasi ini semua kader Golkar sepakat mengangkat Bahlil sebagai ketua umum yang baru. Jadi Bahlil ini ya harus dilihat adalah orang Jokowi yang ditempatkan di kabinet Prabowo dan nggak main-main diberi posisinya sebagai Menteri ESDM. Tapi ya dengan pernyataan-pernyataan dari Prabowo itu sebenarnya kita tahu bahwa dia bukan menteri pilihannya Prabowo. Dia adalah orang yang dititipkan oleh Jokowi yang harus masuk ke kabinetnya Prabowo. Kalau berdasarkan penilaian publik dan juga penilaian netizen ini, Bahlil ini termasuk dalam kategori menteri yang kinerjanya buruk dan harus direshuffle. Di dua nih alasan kenapa netizen dan publik mendesak agar Bahlil ini direshuffle, karena yang pertama dia adalah kroninya Jokowi, tapi juga yang membuat orang juga mendesakkan agar dia direshuffle karena kinerjanya alias performanya yang tidak baik. Kasus yang paling banyak disoroti belum lama ini adalah soal tambang di Raja Ampat Papua yang mengancam kelestarian dari geopark Raja Ampat dan kehidupan masyarakat adat di kawasan yang dijuluki sebagai surga terakhir di muka bumi itu ya. Dulu sebelumnya pada eranya Pak Jokowi sebenarnya juga kinerjanya waktu jadi Menteri Investasi juga nggak jelas, dan salah satunya yang paling diingat oleh publik itu bagaimana dia menangani PSN di Batam ya. Itu juga nggak perform, dia tidak cukup baik sehingga menimbulkan gejolak pada waktu itu di kalangan masyarakat Batam. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo nyindir-nyindir, sebenarnya nggak perlu disindir-sindir terus lah ya. Kalau memang di kinerjanya dia nggak baik, ya di reshuffle saja gitu. Apalagi posisi dia sebagai orangnya Pak Jokowi, pasti dia akan lebih loyal kepada Pak Jokowi ketimbang kepada Pak Prabowo. Jangankan dibandingkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Anda masih ingat ya ketika sidang kabinet perdana saja Bahlil itu kepada Pak Prabowo dia bersalaman biasa saja, tapi kepada Gibran Rakabuming yang berjalan di belakang Pak Prabowo dia sampai hampir mencium tangannya. Dari situ saja sebenarnya kita tahu posisi Bahlil itu seperti apa. Jadi kalau Pak Prabowo tadi menyatakan bahwa kau beruntung jadi menteri sebagai orang Papua. Iya, bukan persoalan orang Papuanya atau apa, tapi lebih pada karena
sesuai sebenarnya dari sisi kuah kapasiti dan kuah kinerjanya Bahlil itu tidak layak masih terus ada dalam kabinet. Itu barangkali itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo, dan cuman sayangnya Pak Prabowo sendiri nggak bisa langsung mereshuffle Bahlil ya karena masih ada Pak Jokowi di belakangnya. Saya Harus Benarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.